perkenalkan nama saya Siti Nita Nuria dengan NIM 8603939902, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, bermakna, dan bernilai. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran tentang hakikat ilmu, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang harus dimiliki dalam pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat penerapan berbagai pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat memperkuat. Filsafat ilmu berperan memperkuat esensi dan keilmiahan ilmu pendidikan. Secara ontologi, filsafat ilmu membantu memahami hakikat pendidikan, guru, dan peserta didik. Secara aksiologi, filsafat ilmu menjelaskan bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh melalui metode yang sistematis dan logis. Sedangkan secara aksiologi, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tetap memiliki nilai moral, etika, dan tujuan kemanusiaan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya sekedar proses mengajar, tetapi juga menjadi ilmu yang memiliki dasar. Selain filsafat ilmu memperkuat pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Ketika pendidikan berhasil membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa, maka hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa teori filsafat ilmu dapat diterapkan dalam kehidupan. Pengalaman dalam dunia pendidikan juga menghasilkan berbagai persoalan baru yang dapat dikaji secara filosofi, misalnya tentang penggunaan teknologi digital, etika pembelajaran daring, dan perubahan peran guru di era modern. Filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena mampu membedah berbagai persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya. Yang pertama, ontologi, membantu memahami hakikat peserta didik, guru, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, epistemologi, membantu menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Sedangkan aksiologi membantu menilai apakah proses pendidikan sudah sesuai dengan nilai moral, etika, dan manfaat bagi kehidupan. Dengan ketiga pendekatan ini, berbagai masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan sistematis. Selanjutnya, contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat pada kurikulum merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang unik dan memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Secara epistemologi, pembelajaran yang dilakukan melalui proyek, diskusi, dan pengalaman langsung sehingga siswa lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri. Secara aksiologi, kurikulum merdeka bertujuan membantu profil pelajar Pancasila yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan memiliki sikap gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan praktik pendidikan. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan dan sekaligus pengembangan pemikiran tersebut. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat penting untuk membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Filsafat ilmu memberikan landasan berpikir yang sistematis, logis, dan kritis, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengimplementasikan serta mengembangkan pemikiran tersebut dalam praktik pembelajaran di kelas. Keterkaitan tersebut membuat calon guru SD menyadari bahwa filsafat ilmu tidak hanya bersifat teoris, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Filsafat ilmu membantu memahami dasar, tujuan, dan pertimbangan pendidikan yang melandasi setiap metode pembelajaran yang diterapkan. Pemahaman ini mendorong untuk lebih relatif dalam menentukan metode, menyusun materi pembelajaran, serta memperlakukan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang hakiki. Oleh karena itu, ketika filsafat ilmu dan pendidikan berjalan secara selaras, proses pendidikan akan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bernilai. Guru tidak hanya berperan menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga dalam membentuk pola pikir dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.